saya di bumi Rencong, Aceh masih berlanjut. Dari kawasan pesisir, petualangan saya lanjutkan di daerah dataran tinggi, tepatnya di Tangse, Kabupaten Pidi. Masyarakat Gampong Kurung Meriam masih sangat mempertahankan kearifan lokalnya dalam menjaga alam. Harus kuat ya Pak? Iya. Ini kami sedang mengecek senjata untuk pencarian hari ini. Ini adalah brieng atau bubu raksasa, bubu terbesar yang pernah saya lihat. Jadi kami akan mencari ikan di aliran Sungai Gempang, Tangse. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Butuh kerjasama beberapa orang untuk bisa memasang bubu sebesar ini di tengah aliran sungai yang deras. Ini jaraknya dekat tapi terlihat sulit karena ini bubu berat sekali. Sebelum bubu diletakkan, terlebih dahulu jalur arus tempat meletakkan bubu harus dibersihkan. Tujuannya supaya bubu bisa terendam dan tidak ada sampah yang menghalangi pintu bubu. Saya masih gagal fokus, ini bubu besar sekali. Lihat, ini semua orang di sini bisa kali masuk sini. Besar sekali, Miftah. Semua kita dapat ikan besar-besar ya. Berbeda dengan cara pemasangan bubu pada umumnya yang diletakkan di tepian sungai. Bubu di sini justru harus diletakkan di tengah sungai yang arusnya sangat deras, karena targetnya memang ikan penghuni arus deras. Bukan hanya harus kuat memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus, saya juga harus hati-hati meminjak bebatuan yang sangat licin. Benar saja, sedikit lengah karena terpeleset. Saya pun langsung terseret arus masuk dalam bubu. Beruntung, bubu sudah terpasang kuat sehingga saya tidak terhanyut. Saya ke bawah, jatuh ke dalam. Ada aja. Kenapa bisa masuk nih? Alah, ikan gede nih. Ini saking arusnya deras banget, batunya juga licin. Aduh, saya sampai masuk ke perosok dalam bubu. Tapi ini bagus juga ya, menandakan bahwa bubu kita ini kuat. Aduh Bapak. Bubu untuk sungai arus deras memang berbeda dengan bubu pada umumnya. Bubu berbentuk kerucut dan didesain supaya ikan yang terjebak di ujung bubu tidak bisa berenang kembali ke mulut bubu yang memang lebar. Oke, ini bubunya udah dipasangin penyangga, satu batang pohon, dan juga kita tambahin batu-batu lumayan banyak supaya nggak kemana-mana karena arusnya lumayan deras. Tapi kita nggak bisa langsung ambil, harus ditunggu semalaman supaya dapat hasil yang maksimal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai alat tangkap ikan yang pasif, hasil bubu baru bisa kita lihat setelah ditinggal sehari semalam. Semoga kali ini saya beruntung bisa mendapatkan ikan dari bubu yang sudah kami pasang kemarin. Oke, ini kita udah tunggu semalaman bubunya. Hari ini hasilnya semakin senang untuk mengecek bubunya ini sudah benar. Besarnya bubu yang kami pasang membuatnya tidak bisa diangkat langsung. Namun ada cara khusus untuk membawanya ke tepi sungai. Oke, ini udah selesai kita pindahin dari dalam air tadi. Ini juga caranya harus kita gulung, tapi nggak semudah dibayangkan karena kerjasama tim sangat dibutuhkan. Boleh kita cek sekarang ya, Bang? Gimana? Diangkat? Wow, belum selesai ternyata. Oke. Wah, 3. Wah, jatuh semua ikannya itu ikannya. Ada beberapa ikan.
dapat lumayan ya bang. Besar-besar. Ada beberapa yang kecil juga, cuman dia sudah mati karena terkena aliran sungai yang deras itu. Dapat. Kumpulkan ya bang. Ikan kerling merupakan ikan favorit masyarakat Krung Meriam. Terkenal dengan nama ikan maser, penghuni arus deras satu ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, daging ikan kerling juga terkenal manis dan lembut jika diolah menjadi makanan. Ikan kerling banyak mendiami sungai-sungai arus deras, bukan hanya di Aceh, tapi juga di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian sungai di Jawa. Rezeki kita hari ini. Ini dia, semua sudah terkumpul. Habis ini kita mau proses lagi. Ikan ini akan diasap, tapi lumayan dingin ya bang, ya Miftah? Ikan kerling hasil dari bubu selanjutnya akan kami olah menjadi kuliner khas dari Gampong Krung Meriam. Nah ini ikannya karena mau diasap, jadi kita harus belah seperti ini dan kita bersihkan. Ini airnya, alirannya juga bagus banget, bersih banget, jadi langsung bersih ya ikannya, Miftah. Oke nih ikan-ikannya udah bersih, terkumpul semua. Sekarang kita mau proses ke tempat pengasapan. Mit, jangan lupa ya wadahnya di bawah. Sementara saya dan Miftah membersihkan ikan, Pak Daud dan Bang Mus juga sudah selesai membuat perapian untuk proses pengasapan ikan. Bapak, Bang Mus. Nih ikannya udah bersih nih. Sebelum kita tata harus digaramin dulu supaya lebih awet dan rasanya juga semakin enak. Udah semua Mita? Udah. Banyakin aja kali ya. Mengolah ikan dengan cara pengasapan merupakan salah satu teknik pengawetan ikan secara tradisional. Dalam proses ini, yang perlu diperhatikan adalah ketinggian para-para tempat meletakkan ikan. Tidak boleh terlalu dekat dengan api atau bara, karena yang kami gunakan hanyalah panas asapnya saja untuk mematangkan daging ikan. Jadi teknik pengasapan ini memang sering dilakukan supaya ikannya itu juga semakin lama awetnya. Dan gak lupa kita tutup daun pisang di atas supaya terjaga itu panasnya, matangnya juga merata. Pengasapan ikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setidaknya perlu lebih dari 4 jam. Hingga kandungan air dalam daging ikan benar-benar kering dan warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Oke, ini sudah semua ya Bang? Ya. Ini kan lumayan lama ya, nunggu asap. Gimana kalau kita lanjut cari sayur dulu? Oke. Nah, di sini kita mau mencari sayur yang biasa dipadu-padankan dengan ikan asap ini. Umbut rotan, tapi ini baju masih basah, jadi kita mau ganti baju dulu. Tara, kita sudah berganti baju dan sudah siap sekali. Sekarang waktunya kita cari rotan. Ayo Bang, ayo Bang. Yuk. Kita.